Bapak Ibu sekalian, UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Mereka menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi daerah, dan menjadi sumber penghidupan bagi jutaan keluarga. Karena itu, pemerintah berkomitmen menghadirkan kebijakan perpajakan yang sederhana, mudah dijalankan, dan tidak menjadi beban bagi pelaku usaha yang sedang bertumbuh. Sejak awal, pemerintah terus memberikan dukungan kepada UMKM melalui berbagai kebijakan perpajakan. Mulai PP 46 tahun 2013 dengan tarif PPh final 1% dari omset, kemudian diturunkan menjadi 0,5% melalui PP 23 tahun 2018, yang selanjutnya diatur kembali dalam PP 55 tahun 2022. Setelah dievaluasi secara menyeluruh, pemerintah menetapkan PP nomor 20 tahun 2026 sebagai langkah penyempurnaan agar dukungan kepada UMKM semakin tepat sasaran dan berkelanjutan. Ada lima hal penting yang perlu kita pahami bersama. Yang pertama, bahwa fasilitas PPh final UMKM sebesar 0,5% tetap ada dan tidak dihapus. Batas omset yang dapat memanfaatkan fasilitas ini juga tetap sampai dengan 4,8 miliar rupiah setahun. Selain itu, ketentuan bahwa omset sampai dengan 500 juta per tahun tidak dikenai pajak penghasilan juga tetap berlaku. Jadi, komitmen pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi UMKM tetap dipertahankan. Yang kedua, pemerintah tetap memberikan kemudahan administrasi bagi UMKM. Bahkan, bagi wajib pajak orang pribadi dan PT perorangan yang memenuhi ketentuan, fasilitas tarif final 0,5% dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu tertentu. Sementara itu, koperasi tetap dapat menggunakan fasilitas ini selama 4 tahun sejak terdaftar. Dengan demikian, pelaku usaha dapat lebih fokus untuk mengembangkan usahanya tanpa terbebani administrasi yang rumit. Ketiga, kebijakan ini dirancang agar fasilitas perpajakan benar-benar diterima oleh mereka yang memang membutuhkan. Tujuannya sederhana, membantu usaha yang masih bertumbuh agar bisa naik kelas, dan pada saat yang sama, pemerintah juga perlu memastikan tidak ada penyalahgunaan fasilitas melalui pemecahan usaha atau pembentukan beberapa entitas hanya dengan tujuan memperoleh perlakuan perpajakan yang sama. Yang keempat, bagi badan usaha seperti PT dan CV yang semula mendapatkan fasilitas tarif 0,5% dan sekarang menggunakan mekanisme perpajakan umum, perlu dipahami bahwa pajak tidak terhitung dari seluruh omset. Dalam mekanisme ini, pajak dihitung berdasarkan laba atau penghasilan neto, yaitu setelah memperhitungkan biaya-biaya yang diperkenankan sesuai dengan ketentuan perpajakan. Karena itu, beralih ke mekanisme umum tidak otomatis berarti beban pajak menjadi lebih besar. Kelima, PP nomor 20 tahun 2026 ini hadir untuk menjaga keseimbangan. Di satu sisi, pemerintah tetap memberikan dukungan dan kemudahan bagi UMKM yang membutuhkan. Di sisi lain, pemerintah juga menjaga supaya sistem perpajakan berjalan lebih adil, lebih sehat, dan berkelanjutan. Karena itu, implementasi kebijakan ini akan disertai dengan masa transisi, edukasi, dan pendampingan supaya semua pelaku UMKM bisa menyesuaikan diri dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, pada dasarnya, semangat dari kebijakan ini adalah untuk memastikan UMKM tetap mendapatkan ruang untuk tumbuh, untuk berkembang, dan nantinya naik kelas. Pemerintah ingin hadir bukan hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai mitra yang selalu mendampingi perjalanan para pelaku usaha untuk menuju usaha yang semakin kuat dan semakin berdaya saing. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto.